Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Biokimia Indralaya. Kenalkan, nama saya Oktaya Humairo dengan NIM 06091282126032. Perkenalkan, nama saya Anggela dengan NIM 06091182126007. Perkenalkan, nama saya Suri Handayani dengan NIM 06091282126031. Perkenalkan, saya Salsabila Finka Maizi dengan NIM 06091282126048. Baiklah, pada video kali ini akan membahas tentang katabolisme asam lemak. Selamat menyaksikan. Tujuan dari video kali ini adalah mahasiswa mampu memahami materi mengenai katabolisme asam lemak dan makanan sehari-hari yang mengandung lipid. Adapun prosedur dari video kali ini adalah yang pertama, pelajari dan pahami mengenai materi katabolisme asam lemak. Yang kedua, tentukanlah makanan sehari-hari yang mengandung lemak. Yang ketiga, rekamlah makanan tersebut dan berikan penjelasannya. Dan yang terakhir adalah editlah rekaman video semenarik mungkin. Lipid merupakan golongan senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Relatif tidak larut dalam air, akan tetapi larut dalam zat-zat pelarut yang nonpolar. Lipid terdiri atas bermacam-macam senyawa heterogen dengan struktur yang berbeda satu sama lain dan memiliki tiap-tiap fungsinya. Lipid penting bagi tubuh karena peranannya dalam berbagai fungsi metabolisme dalam menghasilkan energi dalam jumlah yang besar. Nah, bagaimana asam lemak dapat dipecah sehingga dapat menghasilkan energi? Lemak akan dipecah ketika tubuh kekurangan karbohidrat, maka tubuh akan memecah glikogen. Ketika glikogen dipecah, maka tubuh juga akan memecah lemak yang tersimpan di dalam tubuh. Pemecahan lemak ini dinamakan dengan proses katabolisme. Seperti yang kita tahu bahwa katabolisme adalah penyederhanaan molekul dari molekul yang besar menjadi sederhana dan menghasilkan energi. Lemak akan dihidrolisis terlebih dahulu menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim yang berperan adalah lipase. Gliserol 1 dinamakan siklus oksidasi gliserol, di mana gliserol akan masuk ke siklus di antara jalur glikolisis, di mana gliserol akan diubah menjadi gliserol 3-fosfat. Dalam prosesnya diperlukan ATP. Enzim yang berperan adalah gliserol kinase. 2. Selanjutnya, gliserol 3-fosfat yang dihasilkan akan masuk ke bagian intermedian dari siklus glikolisis yang menghasilkan NADH. 3. Gliserol 3-fosfat selanjutnya akan berubah menjadi pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase dan menghasilkan 1 NADH dan 2 buah ATP. 4. Dari pirufat akan dijadikan asetil koenzim A, di mana di sini menghasilkan NADH. 5. Kemudian, asetil koenzim A akan memasuki siklus TCA atau Krebs, di mana dalam siklus ini 1 asetil koenzim A akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2 dan 1 ATP. Maka, total energi yang dihasilkan dari gliserol adalah 5 NADH, 1 FADH2 dan 2 ATP, di mana energi yang dihasilkan ini akan dihubungkan dengan rantai respirasi yang terdapat konversi 1 NADH sebanding dengan 3 ATP dan 1 FADH2 sebanding dengan 2 ATP. Maka, total energi yang dihasilkan dari 1 gliserol adalah 19 ATP. Katabolisme asam lemak. Setiap asam lemak sebelum mengalami proses katabolisme akan melalui proses pengaktifan terlebih dahulu, di mana pengaktifan asam lemak menjadi ACEL-CoA yang hanya terjadi satu kali untuk satu asam lemak. Pada proses pengaktifan ini diperlukan ATP yang akan diubah menjadi AMP, di mana pada pengaktifan ini hilangnya 2 atom fosfat. Kemudian akan masuk ke oksidasi asam lemak atau beta oksidasi. Pada tahap ini ACEL-CoA akan berubah menjadi 1 asetil CoA ditambah ACEL-CoA sisa, di mana setiap satu kali pemotongan akan menghasilkan 1 NADH dan 1 FADH2. Tahap ini akan bereaksi terus sampai semuanya menjadi asetil CoA.
Selanjutnya, ACL-CoA yang dihasilkan akan masuk ke siklus TCA atau Krebs. Pada siklus TCA, untuk satu asetil CoA akan menghasilkan 3 NADH, 1 ATP, dan 1 FADH2. Dari materi yang kami sampaikan, berikut beberapa makanan sehari-hari yang mengandung lemak. Pertama, keju. Keju merupakan makanan yang dihasilkan melalui proses pengentalan atau koagulasi susu dengan bantuan enzim Rennet, di mana dalam 100 gram keju mengandung 33 gram lemak total, di mana keju mengandung asam lemak omega 3, asam lemak propionat, dan asam lemak mirista. Kedua, alpukat. Dalam 100 gram alpukat mengandung 6,5% lemak, di mana termasuk asam oleik dan linoleik. Ketiga, kacang hijau. Dalam 100 gram kacang hijau mengandung 1,2 gram lemak total. Keempat, telur rebus. Dalam 100 gram telur rebus mengandung 11 gram lemak total. Kesimpulan, katabolisme asam lemak adalah penyederhanaan molekul dari molekul yang besar ke molekul yang sederhana untuk menghasilkan ATP. Katabolisme asam lemak mengalami 3 tahapan, yaitu yang pertama oksidasi asam lemak atau beta oksidasi, yang kedua siklus Krebs, yang ketiga sistem transfer elektron. Baiklah, itu tadi merupakan video pembahasan mengenai katabolisme asam lemak dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton.